Halo sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan lagi alur cerita Battle Through the Heavens chapter terbaru. Sebelum kita ke alur ceritanya, admin ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang selalu ngedukung channel ini berkembang. Sehat-sehat terus buat kalian semua. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke alurnya. Tapi setelah kata-kata Xiaoyan, itu kemudian tidak mendapat respon apapun dari Tian Junzhou. Begitu senjata apapun telah menjadi spiritual, maka untuk itu hanya mengenali pemiliknya saja. Jadi tidak peduli apa kata Xiaoyan, itu tidak akan membuatnya terkesan. Apalagi Tian Junzhou telah berada di sini entah sudah berapa tahun, jadi obsesi spiritualnya hanya akan semakin kuat seiring berjalannya waktu. Saya khawatir ini juga terjadi dalam tahun-tahun yang panjang ini, dan itu alasan mengapa tidak ada yang bisa mengambilnya dari sini. Bagaimana kalau biarkan aku mencobanya? Kemudian Xiaoyan pun mencoba berbagai metode, tetapi masih belum mendapat respon apapun dari Tian Junzhou. Tapi saat ini, suara Jin Huanshan tiba-tiba terdengar di benak Xiaoyan. Dibandingkan dengan Xiaoyan, bagaimanapun, Dewa Fantasi Emas pernah menjadi salah satu dari 3 dewa klan dewa asli. Secara logika, berat badannya jauh lebih tinggi daripada Xiaoyan. Xiaoyan kemudian mengangguk, lalu jiwa Dewa Fantasi Emas melayang keluar dari tubuh Xiaoyan. Meskipun ia sudah sampai pada puncak tertinggi dari tubuhnya, dia belum bisa menyentuh pilar Tianjun. Kemudian Xiaoyan melihat sosok Jin Huanshan yang tembus pandang bergerak, dan itu benar-benar jatuh ke pilar Tianjun. Saat Xiaoyan melihat ini, dia langsung mengangkat alisnya. Kemudian setelah beberapa saat, kepala Jin Huanshan muncul dari pilar Tianjun. Apakah ini sudah selesai? Kemudian Dewa Fantasi Emas kembali ke tubuh Xiaoyan lagi. Mata Xiaoyan pun masih kelihatan bingung. Pilar Tianjun di depannya tiba-tiba meledak dengan cahaya aneh, kemudian itu melonjak menuju Xiaoyan. Untuk mendapatkan pilar Tianjun, itu harus disetujui olehnya. Sekarang tunjukkan kekuatanmu, tidak peduli apakah kita bisa mendapatkan Tianjun Pillar atau tidak, itu semua akan menjadi berkah. Inisiasi Tianjun, saat ini Xiaoyan pun tidak punya waktu untuk bereaksi, kemudian rasanya energi dan darah di tubuhnya terkuras dengan cepat. Itu sama seperti perasaan saat pertama kali memegang pilar Tianjun. Meskipun Xiaoyan tidak tahu apa yang dilakukan Jin Huanshan, tapi seharusnya warisan pilar Tianjun yang diaktifkan dapat menjadikan tubuh fisik Xiaoyan dengan cepat berkembang hingga beberapa ribu kaki. Meskipun kekuatan ki dan darah dalam tubuh masih belum mampu memenuhi kebutuhan hidup. Seolah-olah pilar Tianjun sedang mencoba menguras seluruh energi dan darah dari Xiaoyan. Kekuatan apa ini? Di bawah penyerapan gila Tian Junzhou, energi dan darah Xiaoyan menurun tajam dengan kecepatan yang sangat cepat. Kemudian terjadilah sebuah ledakan. Lalu Xiaoyan hanya bisa membuka tubuh dewa aslinya yang super raksasa. Jika tidak ada cara untuk menolak lahapan dari Tianjun Pillar. Kemudian terjadilah sebuah ledakan. Xiaoyan pun hanya bisa membuka tubuh dewa aslinya yang super raksasa. Dan jika tidak ada cara untuk menolak lahapan dari Tianjun Pillar. Dan saat ki dan darah telah berubah menjadi dewa asli yang super raksasa, sepertinya darah itu menjadi sangat kuat. Berapa banyak yang dapat diserap oleh pilar Tianjun? Terus lanjutkan seperti ini. Xiaoyan khawatir bahkan energi dan darah dewa super raksasa asli tidak cukup untuk ditelan oleh pilar Tianjun. Seluruh pilar Tianjun meledak dengan cahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya pada saat ini. Sepertinya setelah menelan energi dan darah Xiaoyan, seolah-olah Tian Junzhou memiliki kekuatan fisik Xiaoyan. Xiaoyan ingin melihat berapa banyak yang bisa ia serap. Kemudian mata Xiaoyan membelalak. Biarpun energi dan kekuatan darah yang terkandung di dalam tubuh terus meledak, pilar Tianjun perlu menyerapnya terus-menerus. Xiaoyan tidak takut sama sekali, karena selain memiliki kekuatan ki dan darah yang sangat agung, bintang-bintang di mata Xiaoyan memiliki kekuatan simbiosis. Saat ini, bintang di mata Xiaoyan bersinar. Vitalitas yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya melonjak menuju Xiaoyan. Sepertinya dia berada pada saat ini menjadi satu dengan dunia yang luas ini. Tentu asal-muasal vitalitas tersebut tidak berasal dari dunia ini, melainkan berasal dari semua bentuk kehidupan yang ada di ruang angkasa saat ini. Vitalitas mereka hilang secara misterius, kemudian mereka berbondong-bondong menuju tempat Xiaoyan berada. Bagaimana situasinya? Bagaimana hidupnya bisa hilang begitu saja? Apakah dunia ini akan runtuh? Mengapa kehidupan yang kutunggu-tunggu hilang begitu saja? Dibandingkan saat Xiaoyan menggunakan kekuatan simbiosis sebelumnya, Junzhou telah menyerapnya dengan gila-gilaan akhir-akhir ini. Itu lebih menakutkan lagi dan semakin kuat orang tersebut, semakin banyak nyawa yang hilang,
Ini menyebabkan keributan di dunia yang luas ini. Hal ini membuat kebanyakan orang selama memiliki 3 tanda orde kuno iblis abadi. Jangan berani menunggu terlalu lama dan segera tinggalkan tempat ini melalui orde kuno dewa dan iblis. Gerbang kuno bisa memakan orang, lalu merampas vitalitas orang. Ini terjadi lebih dari 1 kali dan tidak ada ciptaan sama sekali di dalamnya, yang berarti itu semua bohong. Setelah meninggalkan alam besar, orang-orang kuat ini, mereka dengan cepat menyebarkan berita tentang apa yang mereka ketahui. Segera, sebagian besar sosok yang menunggu di luar gerbang kuno ketakutan dan merasa seperti menyusut. Namun, masih ada sebagian orang yang tidak percaya pada kejahatan. Atau apakah Anda memilih untuk memasukinya? Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang berkuasa yang menarik diri darinya, dan tidak ada yang bisa menolak hilangnya nyawa tanpa alasan. Pilar Tianjun seperti jurang maut, menelan vitalitas dan darah yang diberikan oleh Xiaoyan. Bahkan alis Xiaoyan perlahan berkerut. Mengapa itu bisa menyerap seperti ini? Sekalipun Xiaoyan memiliki kekuatan simbiosis, ia khawatir ini juga merupakan jurang maut. Apa yang sedang terjadi di sini? Xiaoyan hanya bisa bertanya pada Jin Huanshan. Saya juga tidak tahu. Saya tidak pernah menggunakan harta ini selama masa puncak saya. Suara Jin Huanshan yang tak berdaya keluar perlahan. Xiaoyan akhirnya mengerti. Bukan karena dewa fantasi emas sama sekali tidak berguna. Itu agak berguna, tetapi memang tidak banyak. Bisakah saya mendapatkan pilar Tianjun sekarang? Dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri dan membuat mata Xiaoyan menyipit. Xiaoyan memiliki kekuatan simbiosis selama dunia ini masih kosong. Maka dari itu dia tidak takut. Harta karun yang luar biasa. Kuharap kekuatannya sesuai dengan namanya. Sekarang 3 api dan 3 guntur di tubuh Xiaoyan. Semuanya terus meningkat dengan kekuatannya. Xiaoyan bahkan mengatakan, hanya kekuatan ia sendiri yang bisa menembus tingkat keabadian ilahi. Hanya dengan begitu, kekuatan jantung api dan guntur dapat benar-benar dilepaskan. Dan sekarang Tianjunsu, meski merupakan benda asing, tapi itu sangat cocok dengan klon dewa aslinya. Xiaoyan menggunakan penggaris dan klon tersebut menggunakan pilar Tianjun ini. Mungkin suatu hari, ketika Xiaoyan cukup kuat, Xiaoyan tidak lagi membutuhkan teknik pembentukan kehidupan. Meskipun aku bukan anggota klan dewa asli, tapi juga pada kesempatan ini, Xiaoyan menciptakan metode unik dalam mengolah tubuh fisik. Ia menggunakan tubuhnya sendiri untuk menjadi dewa asli. Alkisah ketika ada klan Genshin, mungkin dia tidak diperbolehkan ada seperti ini, tapi klan dewa asli telah musnah. Jadi dia menggunakan darah dewa asli untuk menempa dirinya ke dalam tubuh dewa asli. Saat itu, ketika tubuh fisik dan keadaan ketuhanan dapat mencapai keabadian Tuhan, sulit membayangkan betapa kuatnya hal itu. Di samping itu, Xiaoyan juga harus mencari jalan dan membiarkan klon pemakan jiwamu tumbuh. Tubuh, alam, jiwa, Xiaoyan ingin mengembangkan ketiganya dengan sempurna. Hanya mereka yang tidak memiliki kekurangan yang dapat dipanggil Tuhan. Tidak peduli apakah itu yang jahat atau yang mulia, maka orang kuat yang mampu berdiri di puncak dunia, tidak dapat dipungkiri bahwa ketiganya sangat diperlukan, dan tidak diragukan lagi, mereka semua sangat menakutkan dan kuat. Xiaoyan hanya bisa membuka tangannya, dan tanpa sengaja membiarkan kekuatan Qi dan darah mengalir menuju pilar Tianjun, itu hanya untuk ketenangan Xiaoyan. Untuk orang-orang berkuasa di dunia besar ini, itu akan menjadi sebuah bencana. Brengsek, apa yang terjadi? Kecepatan arus kehidupan meningkat bukannya menurun? Apa yang harus kita lakukan? Apakah melanjutkan seperti ini? Xiaoyan khawatir mereka semua harus mati di sini.